Gimana Bapak Ibu? Langsung kita mulai aja. Ya Pak, mulai aja Pak. Oke. Sambil Boleh, Pak. menunggu, mulai aja Pak. Iya, sambil menunggu, Aja Pak. Pak. Oke, saya coba share dulu. Hari ini topiknya sesuai dengan request ya Bapak Ibu sekalian, yaitu kanker limfoma. Bapak Ibu kalau ada yang mau request minggu depan, boleh. Kira-kira mau bahas apa nanti minggu depan Bapak Ibu? Oke Bapak Ibu sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan kuliah kita untuk mata kuliah patofisiologi untuk topik pembahasan yang akan kita bahas pada malam hari ini, yaitu kanker limfoma atau yang kita kenal sebagai kanker getah bening. Jadi biasanya kalau Bapak Ibu sekalian yang pernah lihat bengkak di bagian area tertentu, biasanya ada benjolan di daerah leher itu biasanya, terus ada bagian ketiak itu biasanya ciri dari kanker limfoma atau kanker getah bening, kelenjar getah bening. Nah, Bapak Ibu sekalian, suara saya jelas Bapak Ibu? Halo? Jelas, jelas. Bagus. Pak. Slide-nya juga muncul ya? Muncul, Pak. Oke. Aman, Pak, muncul. Nah, kanker limfoma atau kanker getah bening. Nah, kalau dari segi pengertian Bapak Ibu sekalian, limfoma itu atau yang sering dikenal dengan masyarakat sebagai kanker kelenjar getah bening adalah jenis kanker darah yang bermula di dalam sistem limfatik. Terus sistem limfatik adalah jaringan pembuluh dan kelenjar yang tersebar di tubuh, berfungsi memproduksi dan membawa sel darah putih, limfosit untuk melawan infeksi. Pada penderita limfoma, sel darah putih ini bermutasi, tumbuh di luar kendali dan terus membelah secara abnormal sehingga menumpuk dan membentuk tumor. Jadi pada dasarnya untuk kanker getah bening ini Bapak Ibu sekalian, yang dia serang adalah di bagian kelenjar getah bening, dan yang mengalami perubahan atau yang mengalami perbedaan mendasar adalah si sistem tubuhnya kita itu yang berubah menjadi cancer. Itu kata kuncinya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kan sebenarnya sistem imun di dalam tubuhnya kita itu kan dia bekerja untuk melawan virus, bakteri dan sebagainya. Tapi entah kenapa, nanti saya jelaskan kenapa bisa seperti itu, dia akan berubah bentuk menjadi cancer. Nah, itu pada kelenjar getah bening Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk limfoma sendiri Bapak Ibu sekalian atau sistem limfatik, kalau kita lihat ini sebenarnya berbeda dengan pembuluh darah. Dimana kan kalau pembuluh darah dia itu membawa darah, oksigen dan sebagainya. Kalau untuk si limfatik ini Bapak Ibu sekalian, sebenarnya dia sistem tersendiri, di mana dia nanti salah satu fungsinya adalah kalau di dalam darah itu kan dia membawa cairan kan Bapak Ibu sekalian. Di dalam darah membawa cairan. Nanti kira-kira kalau misalnya cairannya banyak Bapak Ibu sekalian, kemungkinan cairan itu untuk keluar tubuh kira-kira bisa nggak Bapak Ibu? Ini kan misalnya ada pembuluh darah nih. Kemungkinan dia keluar dari dalam pembuluh darah kita itu memungkinkan nggak? Mungkin. Sangat mungkin kan? Jadi biasanya yang berbahaya itu kalau yang cairan tadi keluar dari dalam pembuluh darah kita itu dan dia menuju ke organ-organ yang ada di sekitar pembuluh darah tadi. Nah, salah satu fungsinya dari si kelenjar getah bening tadi, dia membawa atau mengkolek cairan tadi kembali ke pembuluh darah gitu. Itu salah satu fungsinya dari si kelenjar getah bening. Jadi dia kalau ada cairan di dalam tubuh yang terlalu banyak kan nanti dia keluar kan, dia akan masuk ke organ-organ yang ada di sekitarnya. Nah, ketika organ tadi terkena cairan kan kurang bagus nanti itu.
ya kan? Berarti caranya supaya dia kembali seperti semula gimana? Si kelenjar getah bening lah yang akan menampung tadi cairan tadi. Dia bawa masuk kembali ke pembuluh darah gitu. Nah, salah satu fungsi dari si kelenjar getah bening yaitu menjaga cairan di dalam tubuhnya kita. Yang fungsi kedua apalagi? Dia itu dapat menghasilkan antibodi atau sistem imun lah yang di dalam tubuhnya kita itu. Jadi organ atau apa sel-sel pelindung di dalam tubuhnya kita itu dihasilkan dari mana? Dari kelenjar limfa. Jadi nanti ada kelenjar timus dan kelenjar limfa, itulah bagian dari sistem limfatik yang akan menjaga tubuh kita itu akan melawan virus dan sebagainya lah. Nah, apalagi fungsinya dari sistem limfatik Bapak Ibu sekalian, jadi mirip kayak pembuluh darah di dalam tubuhnya kita itu, tapi dia ada sistem tersendiri namanya, sistem limfatik. Nah, salah satu dari sistem limfatik ini yang lain adalah dia menyerap beberapa vitamin, diantaranya vitamin A, D, E, dan K. Nah, itu biasanya diserap, jadi vitamin A, D, E, dan K itu diserap melalui sistem limfatik gitu. Nah, cuma yang jadi masalah Bapak Ibu sekalian, ketika si sistem imun dihasilkan tadi oleh sistem limfatik tadi, sistem imunnya berubah menjadi ganas. Nah, ketika dia menjadi ganas, nanti dia akan berubah menjadi kanker, dan terjadilah penyakit yang kita sebut dengan kanker limfoma. Nanti saya jelaskan bagaimana patofisiologinya dan kenapa dia seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari segi prevalensi, Bapak Ibu sekalian, ternyata kalau untuk yang global, sebenarnya nanti akan dibagi menjadi dua untuk jenis kanker limfoma ini. Ada yang namanya limfoma Hodgkin sama non-Hodgkin. Nanti saya jelaskan apa itu Hodgkin dan non-Hodgkin. Tapi kalau kita lihat dari segi prevalensi yang ada di Indonesia dan di global, ternyata yang paling banyak memang diderita adalah non-Hodgkin dia kalau dari global. Kalau Indonesia itu sekitar 16,175%. Kalau untuk yang limfoma Hodgkin itu dia kalau di global sekitar 82,469%. Kalau Indonesia cukup kecil, hanya 1,331%. Dan kalau dilihat dari segi prevalensi, ternyata yang paling cenderung terkena penyakit kanker limfoma, Bapak Ibu sekalian, ternyata itu paling banyak diderita oleh laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Jadi paling banyak kasusnya terjadi pada laki-laki kalau untuk kanker kelenjar getah bening. Nah, itu mungkin disebabkan karena terutama genetika ya. Genetika terutama hormon seks, hormon testosteron itu sangat mempengaruhi perubahan genetika terutama sistem imun yang ada dalam tubuhnya kita. Jadi laki-laki itu paling rentan mengalami kanker limfoma atau kanker getah bening. Terus rentan umur berapa saja sih bisa terjadi kelenjar getah bening ini? Tadi kan saya bagi dua antara yang Hodgkin dan non-Hodgkin. Nah, kalau yang non-Hodgkin itu biasanya terjadi di umur yang paling sering berdampak adalah di atas umur 50 tahun. Jadi umur yang sudah lansia dan sebagainya itu paling rentan mengalami kanker limfoma untuk jenis yang non-Hodgkin ini. Terus yang untuk yang limfoma Hodgkin itu biasanya dia yang unik itu dia bisa terjadi pada rentan umur yang pertama adalah umur 15 sampai 30 tahun. Terus terjadi juga paling banyak pada umur rentan di atas 55 tahun. Jadi namanya bimodal. Jadi dia bisa terjadi di antara rentan umur ini antara 15 sampai 30 dan di atas umur 55 tahun. Jadi kalau di antara 30 sampai 40 ini paling sedikit terjadi kasus yang namanya limfoma Hodgkin. Nanti saya jelaskan apa itu limfoma Hodgkin dan kenapa disebut dengan Hodgkin. Jadi sebenarnya yang menemukan kanker ini namanya Thomas Hodgkin namanya. Kalau nggak salah 1800-an lah yang dia temukan kasus pertama kali untuk kanker limfoma ini. Makanya sebagai bentuk apresiasi disebutlah atau diistilahkan untuk kanker limfoma ini salah satunya adalah jenis Hodgkin. Tapi setelah ilmu itu berkembang, ternyata ada juga
yang tidak disebabkan oleh faktor dari limfoma Hodgkin ini. Sampai di sini ada yang mau bertanya, Bapak Ibu sekalian? Mau diulang, Bapak Ibu sekalian? Boleh, Gimana? Pak Lode. Izin tanya Pak, izin Ya, tanya. silakan mau bertanya. Kalau masih bentuknya normal, kelenjar getah bening itu belum muncul benjolan, berarti belum disebut kanker, gitu Pak. Iya, belum disebut kanker. Tapi Ya, nanti saya sebetulnya jelaskan ciri-cirinya kayak gimana. kalau Nanti- aslinya bentuk kelenjar getah bening itu sebetulnya ada nodul juga atau benjolan juga nggak Pak? Iya, betul, ada Ada ya? nodul. Ada nodul. Cuma nodulnya beda dengan karena faktor inflamasi. Biasanya kalau faktor inflamasi, bengkak dan sebagainya, nodulnya kalau dipencet itu biasanya sakit kan? Iya. Kalau ini enggak. Oh iya. Dia enggak ada rasa sakit sama sekali. Itu uniknya dari kelenjar limfoma. Baik Pak Lode, terima kasih. Intinya Bapak Ibu sekalian, untuk penyakit limfoma ini, yang dia serang apa Bapak Ibu sekalian? Yang dia serang adalah sel imun. Imunnya kita itu berubah menjadi sel kanker. Itu intinya. Terus letaknya di mana? Kalau ditanya letaknya di mana? Di kelenjar limfatik atau sistem limfatik itu yang terkena atau terdampak dari sel kanker ini. Jadi sel imun dia berubah menjadi kanker, terus yang diserang pada bagian mana? Pada bagian kelenjar getah bening gitu. Paham ya? Kan ini kan kelenjar getah bening nih yang warna-warna hijau ini. Ini kelenjar getah bening kita itu. Nah, inilah yang dia serang. Inilah yang dia serang si kanker tadi. Nah, kalau ditanya kankernya apa? Kankernya tadi sel imun kita tadi yang kita hasilkan sendiri. Nanti ada saya jelasin kenapa bisa sistem imun kita itu menjadi ganas. Menjadi ganas seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Paham ya, Bapak Ibu? Lanjut? Paham Pak, lanjut. Nah, Paham, Pak Lode. kita sudah tahu, oh ternyata untuk kanker limfa atau limfoma terjadinya di sistem limfa kita. Terus yang berubah apa? Yang berubah adalah sistem imun kita. Sistem imun yang awalnya baik menjadi ganas gitu, menjadi ganas. Nah, terus bagian mana saja sih atau bagian organ mana saja di tubuh manusia itu menghasilkan imun? Ternyata ada dua organ yang paling penting dalam menghasilkan sistem imun yang ada di dalam tubuh manusia. Yang pertama adalah kelenjar atau organ timus, dia letaknya di sini. Nah, di sini di bagian dekat trakea. Terus apa yang dihasilkan? Nanti akan dihasilkan adalah sel CD4 atau sel T helper. Terus yang kedua adalah sel CD8 atau sel sitotoksik. Jadi kalau ada virus yang susah dibunuh. Nah, ini biasanya dia informasikan lewat CD4, dia sampaikan ke CD8 biasanya. Nah, nanti yang si CD8 ini akan membunuh si virus tadi. Itu dia dihasilkan di kelenjar timus. Yang kedua adalah organ limfa. Nah, ini bagian dari sistem limfatik ya Bapak Ibu sekalian. Nah, organ limfa apa yang dihasilkan? Yang dihasilkan adalah sel beta, sel plasma, terus sama sel B memori. Nah, kalau yang sel plasma ini yang kalau Bapak Ibu sekalian masih ingat atau tahu, yang ada namanya antibodi, ya kan antibodi. Nah, antibodi itu dihasilkan dari mana? Dari yang namanya organ limfa. Nah, organ limfa. Nah, sel B memori biasanya fungsinya sebagai apa? Dia itu akan merekord. Jadi kalau ada virus yang baru masuk, dia akan save datanya sebagai kayak apa ya? Kayak save data aja, save data. Jadi kalau ada virus yang sama masuk, dia sudah ada penangkalnya kayak gitu. Oh, misalnya nih sel misalnya ada bakteri salmonella masuk. Ya udah nanti dia akan terrecord data dalam bentuk genetiknya disimpan dalam sel B memori. Nanti dia akan menyampaikan kembali kalau ada bakteri yang sama, misalnya salmonella tadi masuk, dan akan langsung dilawan secara cepat gitu. Itu fungsinya dari si sel B tadi.
Pertama, kalau untuk yang kelenjar timus, dia akan menghasilkan CD4 dan CD8. Terus yang kelenjar limfa atau organ limfa, dia akan menghasilkan sel plasma dan sel B memori. Kalau ditanya bagian mana yang mengalami cancer, sel bagian mana? Sel yang ini. CD4, CD8, sel plasma, sel beta memori. Inilah yang akan merubah menjadi sel-sel kanker. Sel-sel kanker inilah yang akan menyebar, dia akan berubah, terus dia akan tersebar ke bagian organ-organ yang lain dan menyebabkan komplikasi dan terbentuknya tumor. Sampai nanti ada yang paling unik ya Bapak Ibu sekalian, dari penyakit limfoma ini, justru yang paling berbahaya adalah setelah pengobatan. Jadi misalnya orang-orang setelah kemoterapi itu bisa menyebabkan komplikasi penyakit lain. Misalnya penyakit jantung sampai penyakit hipertensi juga bisa sampai hiperurisemia atau penyakit gout. Nanti saya jelaskan kenapa bisa justru lebih berbahaya setelah diterapi untuk penyakit kanker limfoma ini. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Jadi tadi organnya ada dua untuk menghasilkan antibodi. Yang pertama organ kelenjar timus, dia akan menghasilkan CD4-CD8. Kedua adalah organ limfa, dia akan menghasilkan sel plasma dan sel B memori. Dan jadi yang kalau ditanya sel apa saja sih yang menjadi kanker, ya sel yang ini nih. Sel yang dihasilkan dari kelenjar timus dan kelenjar limfa. Nah, dia akan berubah menjadi kanker dan menyerang ke organ-organ yang lain. Nanti saya jelaskan bagaimana bentuknya atau caranya dia menjadi sel kanker. Lanjut Bapak Ibu sekalian. Lanjut Pak. Oke. Kita pelan-pelan belajar ya Bapak Ibu sekalian. Soalnya ini agak lumayan bukan sulit juga sih, agak lumayan ya agak advance lah. Soalnya kita berbicara tingkat seluler Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau ada yang masih bingung Bapak Ibu sekalian, Kompleks ya Pak. Iya, apa itu sel? Iya, Jadi sel kompleks itu, nih. apa itu sel? Jadi sel itu merupakan salah satu bagian unit terkecil dari makhluk hidup. Jadi kalau misalnya nih Bapak Ibu sekalian lihat seperti ini sebenarnya terdiri dari ribuan sel yang saling bergabung. Dan uniknya sel itu Bapak Ibu sekalian, dia itu bekerja spesifik. Misalnya nih, sel-sel hati, dia itu hanya membentuk organ hati saja, tidak membentuk organ yang lain. Itu namanya spesifikasi dari sel. Jadi dari kita dari kecil sampai kita besar, itu biasanya terdiri dari ribuan sel. Dan itu dia akan terus membelah secara terus-menerus lewat pembelahan yang namanya mitosis. Nah, dia itu ketika ada sel yang rusak, digantikan dengan sel yang baru, dia akan membentuk lagi organ. Jadi misalnya nih, ada jaringan yang rusak, atau misalnya organ yang rusak, nanti akan digantikan, diperbaiki dengan sel-sel yang baru. Cuma bedanya kalau pada organ cancer, nggak ada mekanisme yang namanya stop. Nah, namanya istilahnya apoptosis. Jadi kan bayangin Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya nih organ yang di sini misal paru-parunya kita luka, seharusnya kan ada namanya regenerasi kan, di mana sel yang sudah rusak tadi dia akan digantikan dengan sel-sel yang baru. Apa yang terjadi kira-kira misalnya sel-sel tadi dia akan terus membelah tanpa ada yang menghentikan. Kira-kira gimana itu kalau organnya kayak gitu? Nanti akan muncul yang namanya apa? Jaringan-jaringan yang berlebih. Nah, itu yang namanya kita sebut dengan istilahnya adalah penyakit kanker. Awalnya dari tumor, terus lama berkembang menjadi kanker. Nah, ini terjadi juga pada antibodi kita. Dia membelah secara terus-menerus tanpa penghentian atau stop. Seharusnya dia stop, tapi dia terus membelah, akhirnya membentuk yang namanya kelenjar-kelenjar baru yang kita sebut tumor, tapi kalau lama-kelamaan bisa menjadi yang namanya kanker. Oke, lanjut ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini contoh dari orang-orang yang mengalami
kanker limfoma. Jadi biasanya dicirikan dengan benjolan-benjolan pada sekitar area sistem limfatik kita. Jadi limfatik itu ada namanya nodul-nodul. Nah, nodul-nodul di sekitar sini, ini nodul sini, nodul sini. Dan inilah yang akan membentuk semacam kayak tumor-tumor kayak gini. Dia akan tersebar. Ini ciri-cirinya biasanya. Pernah lihat seperti ini Bapak Ibu sekalian? Pernah lihat kasusnya? Dan ini uniknya kalau untuk kanker limfoma Bapak Ibu sekalian, dia ini gak sakit. Maksudnya kalau beda, kalau yang inflamasi biasa, biasanya kan kalau dipencet sakit. Kalau kanker limfoma enggak. Nah, biasanya di bagian sini. Ketiak juga biasanya tumbuh. Bagian ketiak ada benjolan. Nah, itu biasanya ciri-ciri dari kanker limfoma. Pernah ketemu Bapak Ibu sekalian pasiennya? Nggak pernah ketemu pasien, tapi kalau di keluarga pernah lihat Pak di leher. Di leher ya? Iya, di leher. Oke. Terus kebetulan ini kan sepupuan anak dari kakak perempuannya Bapak di leher tapi sembuh. Tapi kalau di kakak laki-laki Bapak, anak bontotnya kena itu kena. meninggal. Iya. Jadi tadinya di leher, ketiak, terus di sekitar lipatan paha, pokoknya udah menyebar kurang lebih sekitar 2 tahun sejak terdeteksi, akhirnya meninggal sih. Kemungkinan dia itu limfomanya Hodgkin. Jadi untuk yang Hodgkin Bapak Ibu sekalian, ini umurnya nih. Limfoma Hodgkin dia bimodal, jadi biasanya paling tinggi atau paling rentan terkena itu antara 15 sampai 30 tahun dan di atas 55 tahun. Kalau masih muda tadi berarti kemungkinan yang ini. Iya. Nah, dan itu Bapak Ibu sekalian, untuk limfoma ini faktor genetika sangat mempengaruhi. Jadi misalnya kalau kita ada keluarga atau orang tua kita terkena kanker limfoma, nah kemungkinan anak-anak itu bisa terkena kanker limfoma biasanya. Karena ini faktor genetika biasanya. Kenapa dia bisa berubah, sel imunnya berubah seperti itu? Karena memang ada faktor genetika yang menyebabkan dia berubah seperti itu. Kalau saudara yang lain gimana Pak? Apa sudah Ini dicek? kebetulan saya ada Pak, limfoma ada 1, 2, 3, ada lumayan banyak. Itu bagaimana Limfoma. Pak? Pertama diagnosa dulu Pak. Saran saya diagnosa ke dokter dulu, apakah benar limfoma atau tidak. Tapi biasanya cirinya itu limfoma itu dia kalau dipencet gak sakit biasanya benjolannya. Dan itu dia berada di sekitar daerah tertentu, misalnya di bawah dagu biasanya, terus di bawah ketiak kayak gitu. Oh, kalau di lengan itu ada di lengan sih ini. Tapi memang kalau dipegang nggak sakit, cuma kayak apa sih namanya, kegeser-geser gitu bisa sih. Kemungkinan sih Pak, tapi bagusnya dicek aja dulu Pak. Dicek di dokter dulu, didiagnosa dulu apakah dia benar-benar dia mengalami kanker limfoma atau tidak. Lanjut dulu Pak, ya Bapak. saya lanjut yang tadi Pak. Silakan. Nah, jadi saudaranya Bapak saya kan ada 4 laki-laki termasuk Bapak kan, ada 2 perempuan. Nah, anak dari yang kakak perempuan ada 1, tadi yang saya bilang yang leher tapi sembuh. Terus kakak laki-laki yang paling pertama itu anak pertamanya kena kanker nasofaring, itu meninggal. Nah, terus kakak bontotnya atau anak ketiga yang cowok, bapak saya kan yang bontot nih. Nah, itu anak bontotnya yang kena kanker getah bening, itu meninggal. Nah, jadi pertanyaan saya kan, kata bapak, ini kan faktor genetik ya. Kalau dilihat dari silsilah seperti itu, apakah keluarga di keluarga papa saya ini ada potensi nggak
Kalau sementara saat ini kan papa saya dan ibu saya kan memang nggak ada riwayat kanker ya, nggak ada sama sekali. Hmm. Cuma ada nggak kemungkinan gitu loh? Kalau kemungkinan mungkin ada ya Pak, kalau ada faktor risikonya. Nanti saya jelaskan sebenarnya ada faktor utama penyebabnya 50% disebabkan oleh virus sebenarnya kalau untuk yang limfoma ini. Terutama Oh iya, untuk yang limfoma ini. Ada dua tadi kan yang ini. Yang yang Hodgkin namanya. Ini Hodgkin yang ini 50% disebabkan oleh virus. Nanti saya jelaskan oke. virusnya apa. Ya baik Pak, lanjut Pak. Lanjut dulu ya Bapak Ibu. Nah, ini tadi yang seperti saya jelaskan tadi, ada dua organ yang akan menghasilkan macam-macam antibodi. Yang tadi kan, kalau yang timus dia akan menghasilkan CD4 dan CD8, ya kan? Terus untuk yang kelenjar limfa dia akan menghasilkan yang namanya sel plasma dan sel B memori. Kalau sel plasma biasanya dia akan menghasilkan yang namanya antibodi. Nah, apa sih bedanya? Tadi kan ada dua nih, Hodgkin dan non-Hodgkin. Nah, untuk yang Hodgkin, Bapak Ibu sekalian, jadi kenapa dikatakan Hodgkin? Karena memang yang menemukan awal itu namanya Thomas Hodgkin namanya. Kalau nggak salah 1830-an deh, dia temukan sama pasiennya, ternyata ada pembengkakan pada area limfa dan kelenjar timus. Terus dia lihat, oh ternyata cancer. Setelah perkembangan ilmu medis, oh ternyata ini namanya kelenjar getah bening gitu. Terus dipelajari lagi ternyata ada juga faktor lain yang tidak disebabkan karena Hodgkin tadi. Ada faktor lain yang dapat menyebabkan terjadinya kelenjar kanker limfoma tadi. Nah, untuk yang kanker Hodgkin di mana terjadinya kalau untuk kanker Hodgkin, dia itu terjadinya pada organ yang namanya organ limfa. Nah, apa yang berubah Bapak Ibu sekalian? Yang berubah adalah sel yang ini. Ini yang berubah pada Hodgkin tadi. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian pada si sel ini? Kenapa dia bisa menjadi kanker Bapak Ibu sekalian? Nanti kita lihat. Kalau kayak gambar kayak gini, kira-kira paham nggak Bapak Ibu? Agak susah ya? Paham atau susah? Nanti saya jelaskan. Nanti jadi kalau kita buat kayak gini ya Bapak Ibu sekalian ya. Pembagian kanker limfoma. Kanker limfoma. Jadi ada dua. Apa tadi yang pertama? Hodgkin, ya kan? Dan Non-Hodgkin. non-Hodgkin. Nah, kalau untuk yang Hodgkin, Bapak Ibu sekalian, ya terjadinya di kelenjar atau organ apa? Organ limfa. Limfa. Nah, organ limfa. Limfa. Apa yang berubah adalah sel B memori dan sel memori dan sel plasma. Sorry lupa. Kalau non-Hodgkin nanti saya jelaskan. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian, untuk yang Hodgkin ini dia terjadinya di sini Bapak Ibu sekalian. Nah, yang berubah adalah sel yang ini nih. Ini yang berubah. Nanti saya jelaskan apa sih yang menyebabkan si kanker ini dia menjadi ganas seperti ini Bapak Ibu sekalian. Nah, pertama-tama Bapak Ibu sekalian, kita lihat dulu kenapa dia bisa menjadi kanker yang untuk limfoma Hodgkin ini. Pertama kan tadi awalnya masing-masing sel tadi sebenarnya dasarnya itu untuk masing-masing sel ini dia itu dihasilkan baik yang sel T tadi maupun sel B ini dia tuh masing-masing dihasilkan dari sumsum tulang biasanya. Sumsum tulang, terus nanti dia akan mengubah sumsum tulang tadi, dia akan menuju ke organ yang namanya limfa. Nah, di limfa tadi dia akan membuat
yang dua sel tadi, sel plasma dan sel beta. Nah, cuma masalahnya gini Bapak Ibu sekalian. Ketika sumsum tulang ini dia membawa materi atau bahan dasar untuk membentuk kedua sel tadi, ya kan? Dia akan menuju ke organ limfa. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian, si sel ini kan akan membentuk dua bagian sel tadi. Cuma ada sel yang gak berhasil dibentuk. Ada sel yang gak berhasil dibentuk menjadi dua sel tadi. Yang seharusnya kan menjadi sel B dan sel plasma, ya kan? Sel B memori dan sel plasma. Cuma ada sel, jadi ada di bagian sel ini ketika dia dibentuk, dia tidak bisa menjadi sel dua sel ini. Nah, seharusnya gimana kalau dia nggak bisa terbentuk menjadi dua sel ini? Seharusnya dia itu harus dihancurkan kan? Karena dia nggak jadi sel yang kita inginkan tadi. Dua sel tadi, sel B memori dan sel plasma. Cuma karena dia nggak terbentuk menjadi sempurna, biasanya itu karena dia tidak bisa mengikat atau afinitas antigennya nggak bisa mengikat. Nah, itu ketika dia nggak bisa membentuk sel yang normal, berarti dia selnya itu berarti atau bahan dasar menjadi sel baru tadi, seharusnya dia harus dihilangkan kan Bapak Ibu sekalian, ya kan? Karena kan dia nggak bisa membentuk dua sel ini, ya kan? Jadi kan si sumsum tulang, dia ambil materi bahan dasarnya untuk membuat dua sel ini. Cuma ketika dia masuk ke dalam organ limfa, ternyata ada salah satu bahan itu tidak bisa membentuk sel B memori dan sel plasma. Nah, berarti sebagian bahan tadi kira-kira harus diapain kira-kira Bapak Ibu sekalian? Harus dihancurkan kan? Atau bahasa medisnya namanya apoptosis. Sel-sel yang belum menjadi sempurna tadi harus dihancurkan. Cuma Bapak Ibu sekalian, yang terjadi adalah yang sel bahan baku ini yang seharusnya mati, kan seharusnya dia berubah menjadi dua sel ini kan, tapi dia nggak bisa jadi dua sel ini. Seharusnya dia mati atau dihancurkan atau dia namanya apoptosis, cuma dia mengalami bentuk yang lain. Bentuknya apa? Menjadi dua sel ini, namanya sel Red-Sternberg sama sel LH, atau biasanya kalau cirinya itu dia sel popcorn namanya. Sel popcorn. Nah, dua sel inilah yang menjadi cikal bakal penyakit kanker limfoma Hodgkin. Nah, itu yang jadi kalau ditanya kok bisa dia menjadi kanker sel imunnya tadi? Karena ternyata ketika sumsum tulang tadi bahan baku untuk membuat dua sel ini dia menuju ke limfoma. Jadi kan ceritanya limfoma ini atau organ limfa ini untuk membentuk si dua sel ini nih dengan bahan baku dari mana? Bahan bakunya dari sumsum tulang. Nah, ketika dia buat bahan baku tadi ke dalam organ limfa, Bapak Ibu sekalian, ternyata ada bagian-bagian dari bahan bakunya ini tidak menjadi sel yang ingin kita harapkan. Nah, seharusnya kalau orang normal atau di dalam sistem normal dalam tubuhnya kita itu, sel yang gak jadi tadi harus dimatikan atau dihancurkan lah. Karena kan gak jadi sel yang kita inginkan tadi kan. Nah, cuma pada orang-orang tertentu, sel ini gak hancur. Nah, sel ini gak hancur. Justru menjadi apa? Justru menjadi penyakit kanker yang kita sebut dengan limfoma. Atau secara spesifik namanya limfoma Hodgkin. Sampai di sini paham Bapak Ibu sekalian? Atau mau diulang? Mau diulang Bapak Ibu? Boleh Pak Laude, tadi tabrakan sama azan. Oke, boleh. Boleh Pak, sekali lagi diulang. Boleh. Jadi ceritanya gini Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya yang ini nih, yang dua sel ini nih. Ini kan sel-sel yang dihasilkan dari dua kelenjar ini kan. Nah, sebenarnya untuk membuat ini Bapak Ibu sekalian diperlukan yang namanya bahan baku. Nah, bahan bakunya dari mana? Bahan bakunya itu dari sumsum tulang kita. Jadi sebenarnya bukan cuma
sel imun aja yang dihasilkan dari sumsum tulang, termasuk sel darah merah itu dihasilkan juga dari sumsum tulang. Nah, sumsum tulang itu juga yang akan membuat sel tadi, sel-sel imun kita tadi. Cuma nanti pematangannya nanti atau dibuat menjadi spesifik di dua organ ini. Nah, jadi bahan baku dari sumsum tulang dia menuju ke organ timus. Nah, di organ timus dia akan membentuk yang namanya CD4 dan CD8. Nah, sumsum tulang tadi kalau dia dibawa di organ limfa, dia akan menjadi yang namanya sel plasma dan sel B memori. Cuma Bapak Ibu sekalian, pada penyakit kanker limfoma, nah ceritanya nih, kanker limfoma. Nah, si kanker limfoma ini kok bisa menjadi seperti ganas seperti itu? Jadi, ketika bahan baku tadi yang berasal dari sumsum tulang, dia menuju ke organ limfa, seharusnya kan dia menjadi dua sel ini kan. Nah, dia menjadi dua sel ini. Secara normal, jadi sumsum tulang, materi genetiknya, materi bahan baku sumsum tulang, dia yang namanya sel knife ini, dia bawa ke organ limfa, dia bentuk menjadi dua sel ini. Secara normal kayak gitu. Cuma ada sebagian orang ketika bahan bakunya ini yang namanya knife B ini masuk ke dalam organ limfa ini, dia gak membentuk dua sel ini. Dia gak bisa membentuk. Akhirnya apa? Akhirnya dia tetap berada di dalam organ limfa. Dia gak bisa membentuk dua sel ini secara spesifik. Seharusnya kalau dia gak bisa membentuk, ya kan, berarti artinya dia gagal kan, produk gagal, istilahnya produk gagal, karena dia gak bisa membentuk menjadi sel plasma dan sel B memori untuk sistem imun kita. Dia produk gagal nih istilahnya nih, produk gagal. Nah, produk gagal ini kalau untuk orang yang normal ini harus dihancurkan karena kan gak bisa berfungsi kan, gak bisa digunain yang bahan baku ini, yang bahan baku ini. Nah, cuma pada sebagian orang karena dia mengalami perubahan genetika, Bapak Ibu sekalian. Nah, sel yang gak jadi ini, Bapak Ibu sekalian, justru dia gak bisa dibunuh atau dihilangkan di dalam organ limfa kita. Nah, apa yang terjadi kalau ketika sel yang gagal ini atau produk gagal ini, sel yang produk gagal gak dimatikan, gak bisa mati, istilahnya dia gak bisa dimatikan oleh tubuh kita. Apa yang terjadi? Dia menjadi bentuk lain yang namanya kanker atau yang kita sebut dengan sel kanker limfoma gitu. Paham? Paham Bapak Ibu? Insya Allah paham Pak Laude. Jadi kalau ditanya sel kanker limfoma ini sebenarnya apa? Sebenarnya ini produk gagal sebenarnya. Produk gagal yang nggak bisa menjadi sel B memori dan sel plasma gitu. Nah, ketika dia gagal ini, inilah yang menjadi kanker. Nah, kanker ini nanti dia akan menyerang ke bagian tubuh-tubuh yang lain. Nah, biasanya kalau kita lihat secara seluler, ini biasanya ada cirinya Bapak Ibu sekalian. Nah, bentuknya seperti ini, bentuk selnya dia. Nah, ini namanya nodular. Ini biasanya kalau kita ambil organ limfanya, organ limfanya, nanti bentuk selnya seperti ini. Ini ciri dari sel gagal tadi, sel gagal. Cuma yang jadi masalah gini Bapak Ibu sekalian, untuk kanker Hodgkin, Bapak Ibu sekalian, atau limfoma Hodgkin, kalau seperti ini kan artinya, coba kita lihat ini Bapak Ibu sekalian. Kalau ini artinya jumlahnya yang menjadi kanker masih sedikit kan, yang gede-gede kayak gini kan, dibandingkan dengan sel yang normal kan. Masih banyakkan yang mana kira-kira? Yang normalnya kan? Iya, masih banyak yang normal. Iya, banyak yang normal, Pak. Kalau bentuk seperti ini, Bapak sekali ini masih bisa diobati. Masih bisa lah dikasih pengobatan, kemoterapi, dan sebagainya. Cuma yang jadi masalah adalah kalau dia bentuknya depleted seperti ini. Artinya depleted itu apa artinya Bapak Ibu sekalian? Jumlah sel ini yang menjadi kanker ini lebih banyak dibandingkan dengan sel-sel normal dan sistem imun yang normal. Kalau lebih banyak Bapak Ibu sekalian itu biasanya sudah sangat sulit untuk diobati gitu.
Nah, itu biasanya bikin parah dan bikin lama pengobatannya karena jumlah yang menjadi kanker ini lebih banyak daripada sel-sel normalnya. Paham ya Bapak Ibu sekalian? Jadi kalau ditanya, kalau kita ini biasanya nih kalau untuk yang dokter atau misalnya analisis lab, jadi biasanya kalau dia sudah lihat kayak gini, kalau ini masih aman nih kalau dia dari selnya. Kalau bentuknya dia dipletet seperti ini, jadi jumlah yang menjadi kanker lebih banyak itu biasanya sudah agak sulit untuk pengobatannya Bapak Ibu sekalian. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kenapa bisa Bapak Ibu sekalian si produk gagal ini Bapak Ibu sekalian kok bisa dia menjadi seperti ini? Yang pertama Bapak Ibu sekalian, faktor penyebabnya adalah infeksi virus EBV atau virus Epstein-Barr. Nah, ini untuk dari segi prevalensi ini sekitar 40 sampai 50%. Nah, itu infeksi virus. Kalau untuk yang kanker Hodgkin, jadi dia yang pertama adalah infeksi virus EBV namanya. Yang kedua adalah sistem kekebalan tubuh yang melemah, terutama untuk pada orang-orang yang mengalami penyakit HIV atau penyakit HIV. Kenapa bisa Bapak Ibu sekalian orang-orang yang mengalami penyakit HIV ini dia cenderung bisa terkena penyakit kanker limfoma? Karena tadi Bapak Ibu sekalian, tadi kan kita sudah belajar, seharusnya kan yang produk gagal ini harus dimusnahkan kan? Karena nggak jadi menjadi imun yang normal. Seharusnya dihancurkan kan? Tahu nggak yang hancurkannya siapa? Yang hancurkannya itu adalah sel CD4 dan CD8. Cuma pada orang yang HIV, Bapak Ibu sekalian, tahu yang menurun apa kalau pada orang HIV? Imun. Ya, imun apa yang menurun? Yang menurun adalah sel CD4 yang menurun. Kalau dia menurun, Bapak Ibu sekalian, bisa nggak dia melawan si produk gagal ini? Berat, perjuangannya berat. Nah, makanya risiko pada orang-orang yang orang-orang yang HIV tadi lebih rentan dia mengalami yang namanya kanker limfoma Hodgkin gitu. Paham sampai di sini Bapak Ibu sekalian? Yang ketiga adalah riwayat keluarga. Ini sudah jelas ya. Jadi kalau ada orang tua, saudara yang mengalami riwayat kanker ini mungkin sangat risiko besarnya sangat tinggi kalau ada riwayat seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Sampai di sini paham? Ada yang mau ditanyakan untuk mengenai kanker Hodgkin, limfoma Hodgkin? Paham Bapak Ibu? Jadi memang kalau kita lihat memang penyebabnya adalah virus sebenarnya, 50%-nya virus. 40-50%-nya virus. Cuma kalau ditanya lewat apa transmisinya itu belum tahu juga Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu bisa cari di Google atau di mana kira-kira virus Epstein-Barr ini dia lewat mana transmisinya. Terus saya coba izin bertanya Pak Laude. Nah, silakan. Kalau misalnya sistem imun yang turun, berarti kemungkinan yang gangguan imun juga peluangnya gede juga untuk kena ini ya? Iya, autoimun. Nanti jelaskan. Autoimun itu bisa menyebabkan penyakit kanker limfoma. Ada lagi Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya? Nanti saya kasih juga ciri-cirinya kayak gimana, terus termasuk komplikasinya Bapak Ibu sekalian. Cuma nanti saya jelaskan. Cuma uniknya ya Bapak Ibu sekalian, untuk yang penyakit limfoma ini justru yang sangat berbahaya itu ketika setelah terapi. Nanti saya jelaskan kenapa bisa lebih berbahaya. Karena nanti ada yang namanya sel-sel sampah namanya. Sel-sel sampah ini ketika dia sudah mati nanti akan mengeluarkan zat-zat tertentu yang justru akan menyebabkan bisa kematian pada pasien. Lanjut ya Bapak Ibu sekalian ya. Lanjut. Atau masih ada yang mau bertanya? Lanjut Pak. Oke. Nanti tadi kita sudah belajar ya. Ternyata untuk limfoma Hodgkin terjadinya di mana Bapak Ibu sekalian?
terjadinya di organ limfa di sini. Organ limfa yang mana ini? Yang ini. Nah, iya ini yang kecil Hodgkin. di tengah di belakang Hodgkin. lambung. Nah, ini Hodgkin. Jadi ceritanya itu produk gagal tadi nggak bisa menjadi 2 sel yang ini. Nah, cuma seharusnya harus dihilangkan kan, tapi dia nggak bisa dihilangkan. Akhirnya dia tetap menjadi seperti itu dan menjadi cancer. Nah, terus yang selanjutnya adalah saya mau tanya deh Bapak Ibu sekalian. Kira-kira untuk ini kan kalau kita lihat dari faktor penyebabnya 50% disebabkan oleh virus kan. Kira-kira virusnya itu dia lakukan seperti apa? Apa yang dia rubah? Bentuk selnya yang berubah. Hampir benar. Apa kira-kira? Ada yang tahu Bapak Ibu? Tahu kinerjanya virus? Atau saya kasih lihat ya gambarnya kayak gimana? Tunggu saya coba share ya. Materinya gimana sih virus itu dia mengubah materi genetik? Saya kasih lihat. Tunggu sebentar, saya ambil dulu ini flash disk. Ini saya coba share ya Bapak Ibu. Ini contoh sederhana aja tapi virus lain. Coba share. Ini videonya ini hilang videonya, tapi ada slide sih. Nah, jadi intinya Bapak Ibu sekalian, kenapa si virus itu bisa menyebabkan hal seperti itu? Jadi intinya Bapak Ibu sekalian, si virus itu tahu nggak apa yang dia suntikan sebenarnya? Yang dia suntikan adalah materi genetik lain. Nah, materi genetik tadi Bapak Ibu sekalian, ketika dia masukkan ke dalam sel imun, ya kan, atau di dalam selnya kita, dia akan menjadi perubahan. Jadi yang awalnya normal, ketika disuntikan materi genetik tadi, si selnya itu akan menjadi berubah. Nah, demikian juga sama si sel yang seharusnya mati tadi. Nah, ketika dijangkiti virus, nanti yang awalnya dia harus mati, dia nggak bisa mati. Nah, tujuannya sebenarnya apa? Dari si virus tadi supaya dia bisa mereplikasi dirinya sendiri untuk menjadi lebih banyak, menjadi virus-virus yang lain. Nah, bermutasi. Gitu. Ya, dia bermutasi gitu. Jadi dia manfaatkan virus yang gagal tadi, dia manfaatkan supaya dia bisa berkembang banyak di dalam produk gagal tadi dan menjadi virus-virus yang baru. Cuma masalahnya
ketika dia suntikan materi genetiknya, si produk gagal tadi dia nggak bisa hancur-hancur gitu. Pinter, memang kayak gitu virusnya. Jadi kayak semacam pintar aja sih. Jadi dia rubah susunan materi genetika, akhirnya si produk gagal tadi dia nggak bisa hancur gitu. Akibatnya apa? Ketika dia nggak hancur, lah jadilah si kanker yang kita sebut dengan yang namanya kanker limfoma Hodgkin gitu. Cuma ini videonya Bapak Ibu, saya lupa di mana ya. Nantilah kita cari ya Bapak Ibu sekalian. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian, kalau untuk yang si virus ini, dia itu akan mengubah materi genetik atau sifat dari si sel tadi yang awalnya harus dia apoptosis, dia matikan dirinya sendiri, tapi justru karena adanya si virus dia nggak bisa menghancurkan dirinya sendiri. Nah, jadilah yang kita sebut dengan penyakit limfoma. Akhirnya dia menyerang kemana-mana. Nah, yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian, yang kita sebut dengan limfoma non-Hodgkin. Tadi kan kalau Hodgkin terjadinya di bagian limfa, cuma kalau yang non-Hodgkin ini, dia ini lebih parah dibandingkan dengan yang Hodgkin. Bedanya apa? Kalau untuk yang Hodgkin cuma limfa. Nah, kalau untuk yang non-Hodgkin, Bapak Ibu sekalian, tahu nggak? Dia itu menyebabkan kanker di mana? Kankernya pada bagian timus, jadi kelenjar timus tadi yang menghasilkan sel T, dan terjadi juga pada kelenjar limfoma atau kelenjar limfa. Jadi kira-kira kalau kita lihat nih dari kasus ini, kira-kira lebih parah mana? Non-Hodgkin atau Hodgkin? Menurut Bapak Ibu sekalian? Non-Hodgkin. Iya, karena dia kayak double aja. Double, jadi nyerang kemana-mana ya. Kalau Hodgkin kan kemana-mana. cuma di limfa doang ya. Kalau Hodgkin kan hanya terjadi pada organ limfa kan, pada sel B tadi. Kalau untuk yang ini Bapak Ibu sekalian, Non-Hodgkin terjadi pada organ timus dan organ limfa. iya, di non-Hodgkin. Jadi kankernya dia menyerang dua organ ini. Atau awal kankernya dari dua organ yang ini. Nah gitu. Nah, apa yang ini yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Yang pertama adalah pada organ timus dulu, yang ini. Yang ini. Dia kan menghasilkan dua sel ini kan, CD4 dan CD8. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada organ timus yang ini, organ timus ini, jadi kan tadi sama juga produk awalnya itu dari sumsum tulang semua. Baik yang di kelenjar timus maupun di organ limfa, nanti bahan baku untuk membuat sel-sel imun tadi dari sumsum tulang belakang atau sumsum tulang. Sumsum tulang tadi akan diolah menjadi dua sel spesifik tadi, CD4 dan CD8. Kalau dia menuju ke organ limfa, dia menjadi yang namanya sel plasma dan sel B memori. Nah, kalau di organ timus, Bapak Ibu sekalian, nanti kan dia akan menghasilkan yang namanya CD4 dan CD8. Cuma yang paling banyak berubah adalah Bapak Ibu sekalian pada bagian CD4-nya yang akan mengalami mutasi. Nah, ketika dia mengalami mutasi, Bapak Ibu sekalian, nanti ada dua bentuk CD4-nya. Pertama, dia mengalami kelainan pada bagian nukleusnya berubah. Ini karena memang faktor genetika bawaan dari lahir, dia akan berubah. Yang pertama kali yang dia serang adalah bagian mana Bapak Ibu sekalian? Yang dia serang adalah pada kulit. Jadi dia masuk. Jadi ketika dia menghasilkan perubahan tadi, dia menjadi ganas tadi, yang pertama kali yang diserang adalah kalau untuk non-Hodgkin ini, dia akan bermigrasi dulu ke bagian kulit dulu. Nah, di bagian kulit nanti muncul yang namanya kayak nodel-nodel kayak gitu. Nah, ini namanya yang tersebut sebagai mikosis saya lupa namanya ini. Mikosis fungoides namanya. Nah, nanti kalau dari kulit tadi dia menuju ke jaringan perifer. Jaringan perifer itu artinya Bapak sekalian jaringan yang jauh dari jantung biasanya.
Nah, ketika menuju ke perifer pembuluh darah kita, Bapak Ibu sekalian, nanti yang namanya menjadi Sézary syndrome. Jadi kalau dia sudah masuk ke dalam pembuluh darah, barulah terjadi penyakit yang namanya kanker limfoma. Cuma Bapak Ibu sekalian, awalnya dari mana? Awalnya dari kulit dulu biasanya. Dari kulit, terus dia masuk dalam pembuluh darah, baru terjadi yang namanya kanker limfoma. Ini yang jenis yang pertama. Jenis yang pertama CD4-nya dia berubah struktur nukleusnya. Yang kedua adalah kenapa dia bisa menjadi ganas CD4-nya karena faktor virus. HTLV1 virus ini biasanya terdapat di daerah-daerah misalnya kayak Jepang sama Karibia, daerah-daerah Karibia. Jadi nanti si virus ini akan menginfeksi sel CD4-nya, dia akan berubah dan masuk ke dalam pembuluh darah dan menjadi yang namanya sel kanker limfoma. Nah ini, jadi kalau ditanya ada berapa sih kalau jenis kansernya di kelenjar timus, ada 2. Pertama jenis yang namanya ini cerebriform nucleus, jadi dia nukleusnya berubah. Ini biasanya karena faktor genetika, bawaan dari lahir memang dia berubah seperti ini. Yang diserang adalah pertama kulit dan masuk ke dalam pembuluh darah dan menjadi kanker. Yang kedua adalah karena faktor virus. Virusnya mengubah si CD4 ini menjadi ganas dan ujungnya adalah menjadi kanker limfoma. Cuma dari segi persentase dia hanya 15%. Yang kedua adalah Bapak Ibu sekalian, ini yang agak sulit ya. Jadi ini yang gambar ini Bapak Ibu sekalian, ini merupakan gambar dari kelenjar limfa. Jadi dalam kelenjar limfa itu sebenarnya ada layer-layernya lah. Ada namanya marginal zone, mantle zone, dan germinal zone. Nanti ini yang menentukan jenis-jenis dari kanker limfoma. Jadi kalau dia bahan bakunya tadi masuk ke dalam limfoma, Bapak Ibu sekalian, terus dia menjadi cancer pada bagian yang namanya mantle zone, namanya ini mantle lymphoma cancer. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian, pada bagian-bagian layer inilah yang akan membedakan antara jenis limfoma non-Hodgkin tadi. Kalau dia ada di mantle zone, namanya ini jenis kankernya. Kalau dia ada di bagian germinal zone, namanya Burkitt lymphoma atau BL. Terus kalau di bagian sini, dia namanya ini. Jadi intinya masing-masing memiliki karakteristik tersendiri untuk kanker non-Hodgkin lymphoma. Cuma kalau dilihat dari faktornya itu paling banyak adalah 85%. Jadi untuk non-Hodgkin paling banyak disebabkan oleh yang limfoma ini pada bagian limfa tadi. Cuma dia biasanya yang diperparah kalau terjadi dua-duanya seperti ini. Nah ini biasanya pengobatannya sangat susah. Dan sebenarnya mirip-mirip juga pada yang Hodgkin tadi. Cuma bedanya kalau untuk yang Hodgkin Bapak Ibu sekalian, hanya yang mengalami kanker ini ketika dia mengalami di bagian sini, apoptosis tadi. Apoptosis dia menjadi kanker karena faktor virus tadi 50%-nya. Cuma kalau yang non-Hodgkin juga ada juga ketika dia mau mengubah menjadi sel beta memori ini. Jadi kan kalau kita lihat dari sini selnya masuk, bahan bakunya masuk. Nah, ketika mau menembus ini dia sudah menjadi kanker. Itu ciri-cirinya dari si non-Hodgkin tadi. Kalau yang Hodgkin tadi, dia sudah di tahap ini, dia akan mengubah menjadi sel ini, dia gagal di sini. Nah, inilah kalau di sini yang tahapan untuk yang Hodgkin. Kalau untuk yang non-Hodgkin, ketika dia sudah baru masuk aja sudah menjadi kanker. Itu bedanya Bapak Ibu sekalian. Secara gampangnya Bapak Ibu sekalian, bedanya antara Hodgkin dan non-Hodgkin. Jadi kalau kita simpulkan, Hodgkin itu dia hanya terjadi ketika pada saat dia membentuk menjadi sel B. Nah, terus kalau yang non-Hodgkin dia baru masuk pun langsung menjadi kanker. Dan non-Hodgkin juga terjadi pada bagian kelenjar atau organ timus, di mana sel CD4-nya menjadi sangat agresif dan menjadi pemicu penyakit kanker limfoma gitu. Sampai sini paham Bapak Ibu? Mungkin agak susah ya kalau untuk yang non-Hodgkin ya. Cuma memang non-Hodgkin ini pengobatannya dia sangat sulit. Karena kenapa? Karena dia faktor risikonya sangat banyak dan jenis-jenis
kankernya sangat banyak sekali, ini namanya ini. Mantle cell lymphoma, Burkitt lymphoma, follicular lymphoma ini pengobatannya sangat agak sulit dan agak susah dilihat lewat mikroskop biasanya. Nah, faktor penyebabnya apa, Bapak Ibu sekalian? Yang pertama adalah translokasi kromosom. Memang kesalahan pembentukan DNA memang karena faktor mutasi, ini biasanya paling sering terjadi. Terus yang kedua adalah kesalahan dalam somatic hypermutation. Jadi biasanya ada kesalahan ketika DNA itu tersusun, terutama ketika pada pembelahan mitosis, tapi saya nggak jelasin secara spesifik. Terus faktor genetika, terus faktor penyakit ini biasanya karena faktor autoimun itu biasanya Hashimoto-thyroiditis. Ini biasanya paling beresiko ketika orang itu dia mengalami gejala seperti ini. Terus apalagi sindrom Sjögren. Jadi biasanya ini kalau untuk yang pada penyakit ini biasanya itu dia memiliki cairannya itu dia lebih banyak daripada orang lain. Terus yang ketiga, yang faktor yang keenam adalah biasanya karena infeksi bakteri, terutama untuk Helicobacter pylori. Ini kalau biasanya kalau orang terkena yang Helicobacter pylori, terus dia terkena cancer limfoma non-Hodgkin, ini biasanya pengobatannya triple. Jadi selain dia diobati dengan penyakit kansernya, kemo dan sebagainya, dia juga biasanya mendapatkan pengobatan untuk gangguan pada lambung. Ini biasanya menyebabkan ulkus pada saluran cerna. Gimana Bapak Ibu, agak susah ya kalau untuk yang non-Hodgkin? Lanjut. Insya Allah enggak, berarti hampir rata-rata dari lambung juga ya? Iya, Helicobacter pylori. Tapi dia kalau untuk yang tiga ini Bapak Ibu sekalian, thyroiditis ini Hashimoto, terus sindrom Sjögren, terus sama Helicobacter pylori, dia itu bisa memicu penyakit yang ini, marginal zone lymphoma dia. Ini dia nanti dia akan menyebabkan penyakit ini. Secara khusus ya Bapak Ibu sekalian. Nah, komplikasi ini yang paling menarik dari penyakit kanker limfoma. Pertama adalah limfadenopati. Jadi limfadenopati adalah terbentuk yang namanya kayak amandel atau semacam tumor-tumor atau benjolan-benjolan di sekitar tubuh kita. Nah, bedanya Bapak Ibu sekalian, kalau yang Hodgkin, Bapak Ibu sekalian, dia itu munculnya atau timbulnya dia terpusat. Jadi misalnya satu di sini nih, nanti dia akan urut dari atas, terus tumbuh ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Itu bedanya, jadi tumbuhnya satu-satu. Kalau yang non-Hodgkin, cirinya Bapak Ibu sekalian, limfadenopatinya, dia langsung muncul satu kali. Jadi muncul di sini, jadi secara bersamanya muncul benjolan seperti ini. Jadi muncul di sini, muncul di sini, muncul di sini, dan munculnya secara bersamaan. Itu yang non-Hodgkin. Kalau yang Hodgkin, dia muncul satu-satu. Pertama muncul di sini dulu sebagai pusatnya, terus dia menjalar, tumbuh lagi ke bawah, tumbuh lagi ke bawah, ke bawah, ke bawah. Itu bedanya antara yang limfoma Hodgkin dan limfoma non-Hodgkin. Jadi limfadenopatinya kalau yang Hodgkin benjolannya satu-satu, dari satu dulu muncul dua, muncul tiga, dan sebagainya. Terus yang kalau untuk yang non-Hodgkin, dia langsung muncul satu kali, benjolannya banyak. Nah, contoh gambarnya seperti apa? Kayak seperti ini, limfadenopati. Nah, kayak gini. Dan ini uniknya nggak sakit ya Bapak Ibu. Nah, pernah lihat kasus kayak gini Bapak Ibu? Saya belum langsung. Nah, waktu di pasien. Ada ya? Iya ada. Limfadenopati namanya. Nah, itu yang bisa kedua, ya, silakan Pak. Bisa sambung nggak Pak? Bisa kalau dilakukan pengobatan secara cepat kalau untuk kanker limfa.
kelihatannya basah gini menular enggak ya? Kalau Enggak sih kalau Soalnya itu putih-putihnya tuh nanah ya, Pak? kemungkinan sih Nana ya. Saya kurang tahu juga sih. Kayaknya Nana sih sel darah putih ya. Cuma kalau untuk yang Hodgkin dia muncul satu-satu dulu, satu di bawah, terus muncul lagi besoknya 2, 3. Kalau yang non Hodgkin langsung muncul banyak benjolan biasanya. Itu bedanya, perbedaan dasar kalau ketika dia muncul benjolan seperti ini, Bapak Ibu. Lanjut ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, yang kedua yang paling berbahaya juga dari komplikasi penyakit kanker limfoma, yaitu adalah terbentuk yang namanya massa mediastinum. Apa itu massa mediastinum? Jadi sebenarnya di daerah sini itu ada namanya kelenjar limfa juga, Bapak Ibu sekalian. Cuma ketika dia mengalami cancer, dia akan membesar seperti ini, menjadi tumor limfoma. Nah, kira-kira Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat dari gambar sini, misalnya tumornya di sini nih, di sekitaran sini, kira-kira organ yang paling berdampak, kira-kira organ apa aja? Paru, Pak. Paru-paru, terus apa lagi? Liver. Liver, kayaknya gak jauh deh liver. Jantung. Ini jantung kita nih. Ini jantung. Iya. Ini jantung dan paru-paru. Nah, kalau pada bagian jantung, Bapak Ibu sekalian, dia itu akan mempengaruhi pembuluh darah vena kita. Nah, pembuluh darah vena akan tersumbat kan? Jadi pembuluh darah ke jantung dia akan tersumbat. Nanti biasanya dicirikan adalah venanya itu nanti akan melebar dan biasanya wajahnya kita menjadi bengkak biasanya. Ketika ada tumornya di sini. Jadi dia tumor di sini, nanti kita akan bengkak, ya kan, terus kurang darah, pusing karena kan pembuluh darah jantungnya tersumbat ya. Itu nanti sini. Terus kalau di bagian paru-paru apa yang kira-kira bisa terjadi? Bisa kita bernafas, Bapak Ibu sekalian, kalau ada tumor seperti ini di dalam dekat paru-parunya kita? Kayaknya sesak ya. Iya. Sesak nafas biasanya, susah bernafas. Pendek, nafasnya pendek. Karena dia tersumbat kan? Tersumbat. Terus apa lagi kira-kira? Nanti bisa menyebabkan perubahan pada suara kita karena kan tertekan kan pita suaranya kita di sini, nafas kita tertekan akibat dari si tumor ini. Nah, ini yang menyebabkan. Terus apalagi yang bisa menyebabkan? Kira-kira di sini ada nggak saluran pencernaan di sekitaran sini? Ada kan di sini esofagus kan di sini kan Bapak Ibu sekalian yang kita belajar kemarin. Di sini kan esofagus kan. Nah, kemungkinan bisa nggak kita menelan kalau ada si tumor ini? Ya, sulit ya Pak, agak Iya, sulit. agak sulit. Bener. Karena si virus ini, si tumor ini terbentuk. Nah, jadi dia akan membentuk jaringan-jaringan seperti ini. Akibat dari si sel limfomanya itu dia membelah secara keterus-terusan tanpa ada yang menghentikan. Jadi proses apoptosisnya tadi kan udah hilang dia kan. Jadi makanya dia akan membelah terus secara terus-menerus, lama-kelamaan akan membentuk jaringan yang baru. Jadilah si tumor ini. Nah, itu yang kedua tadi yang namanya pertama dia akan membentuk yang namanya limfadenopati, di mana akan membentuk tonjolan-tonjolan di sekitar area tubuh kita. Terus yang kedua adalah dia membentuk yang namanya massa mediastinum, di mana terbentuk tumor di daerah jantung dan paru-parunya kita yang menyebabkan nanti kita itu sulit bernafas, terus terjadi penekanan pada jantung, termasuk juga nanti kita akan kesulitan untuk menelan. Itulah untuk komplikasinya untuk yang penyakit kanker limfoma. Terus apa lagi? Ini contohnya Bapak-Ibu sekalian, ini kalau di ronsen bentuknya seperti ini. Jadi semacam kayak ada ini bentuk seperti ini. Jadi kayak macam bentuk lain lah kalau dilihat ya Bapak-Ibu sekalian. Masa. Yang ketiga namanya komplikasi gejala B. Apa tuh komplikasi gejala B? Jadi gini Bapak-Ibu sekalian. Jadi biasanya ketika orang itu sudah terdiagnosa dia mengalami kanker limfa, Bapak Ibu sekalian, nanti dokter itu kan dia akan
men-scoring dia itu sudah di tahap apa? Tahap 1K, tahap 2, tahap 3, atau tahap keempat biasanya. Nah, biasanya nanti ada 3 gejala penyertanya. Ada 3 gejala penyerta. Nanti diklasifikasikan. Ada A, ada B. Kalau yang A biasanya tanpa gejala. Tanpa gejala-gejalanya apa saja? Pertama dia demam, apakah dia demam, keringat malam, dan terjadi penurunan berat badan. Kalau dia ada gejala, misalnya dia demam, terus penurunan berat badan, terus sama dia keringat berlebih pada tengah malam, berarti dia masuk ke gejala B namanya. Jadi kalau dia masuk ke gejala B, Bapak Ibu sekalian, ini berdasarkan dari gejala yang dialami. Jadi kalau misalnya dia masuk gejala B, Bapak Ibu sekalian, ini biasanya pengobatannya akan sangat sulit dan waktunya cukup lama. Jadi kalau misalnya nih, dia sudah di tahap cancer nih, terus dia sudah di stage 2 misalnya, stage 2. Oh, stage 2 ternyata dia masuk tipe B. Oh, berarti nanti pengobatan ini agak lama dan mungkin berat untuk pengobatannya. Kalau dia hanya gejala A tanpa gejala, misalnya tanpa gejala itu apa aja? Dia nggak demam, terus dia nggak berkeringat pada malam hari, dan tidak mengalami penurunan berat badan, itu biasanya pengobatannya dia tidak terlalu agresif seperti halnya untuk yang gejala B atau yang memiliki gejala yaitu demam, penurunan berat badan, sama keringat pada tengah malam gitu. Paham ya Bapak Ibu sekalian ya? Terus apa lagi? Yang terakhir, nah ini yang paling sangat berbahaya pada penyakit kanker limfoma. Jadi kanker limfoma itu kan Bapak Ibu sekalian, ketika orang diobati menggunakan kemoterapi, ya kan, seharusnya kan orang itu menjadi sembuh kan, ketika diobati kan, di kemo dan sebagainya, seharusnya menjadi sembuh kan. Cuma kasusnya pada orang-orang yang kanker limfoma, Bapak Ibu sekalian, setelah di kemoterapi, itu kan nanti ada yang namanya sel-sel yang sudah mati kan. Paham nggak Bapak Ibu sekalian? Paham Bapak Ibu? Atau mau diulang? Boleh diulang, Pak. Boleh diulang, Pak? Boleh. Iya, Pak. Boleh, Pak. Jadi kenapa namanya sindrom? Ini namanya sindrom Lysis tumor. Jadi sindrom Lysis tumor itu apa artinya Bapak Ibu sekalian? Seharusnya kan kalau setelah pengobatan di kemo dan sebagainya kan seharusnya kan dia menjadi sembuh kan, karena sel kankernya hilang. Cuma yang terbalik pada untuk penyakit kanker limfoma Bapak Ibu sekalian. Jadi misalnya nih, si kanker limfoma tadi kan dia ganas kan, dia membelah secara terus-menerus. Cara menghentikannya dengan cara apa? Dengan cara kita kemoterapi kan, kita kasih obat-obat tertentu supaya sel kankernya mati. Sampai di sini paham? Iya, paham. Kayak si malakama ya? Iya, apa yang terjadi misalnya sampah sel ini dimatikan, berarti kan dia akan melepaskan sisa zat-zat tadi, yang sel-sel yang sudah mati tadi kan melepaskan zat-zat atau senyawa kan? Nah, ketika dia lepaskan zat-zat atau senyawa tadi, Bapak Ibu sekalian, itu akan menuju ke organ-organ yang lain. Jadi apa yang dilepaskan? Yang dilepaskan pertama adalah asam urat. Jadi kan di dalam sel ada kandungan asam uratnya. Terus apa yang dilepaskan? Senyawa fosfor dilepaskan. Terus apa yang dilepaskan? Senyawa ion kalium dilepaskan. Implikasinya apa Bapak Ibu sekalian? Ketika sel yang sudah mati tadi dan melepaskan zat-zat tadi, dia bayangin Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya asam urat dilepaskan oleh sel-sel kanker tadi, sisa yang sudah mati tadi. Apa yang terjadi kalau tubuh mendapatkan asam urat yang sangat banyak? Apa yang terjadi penyakitnya? Terjadi penyakit yang namanya Asam urat. Nah, terus apa yang terjadi lagi kalau misalnya sisa sampah sel tadi yang sudah mati dia melepaskan yang namanya kalium? Terjadi yang namanya hiperkalemia. Kalau hiperkalemia didapatkan oleh tubuhnya kita,
jantungnya kita itu akan memompa darah menjadi sangat cepat. Masuk ke ginjal. Apa yang terjadi? Terjadi yang namanya terjadi yang namanya penyakit aritmia. Jadi nanti jantung kita menjadi sangat cepat gitu. Jadi masalahnya ketika orang diobati penyakit kanker limfoma, seharusnya dia menjadi sembuh, justru implikasinya bisa menjadi yang namanya sindrom basis tumor, yang justru menjadi lebih berbahaya ketika pasca pengobatan gitu. Paham ya Bapak Ibu sekalian? Kalau kalsium dia nanti anjlok. Akibatnya apa? Kita menjadi loyo dan sebagainya itu karena hipokalemia. Kalsemia karena ionnya menjadi turun. Karena pengaruh apa kenapa bisa turun? Karena fosfor yang dihasilkan dari si kanker ini. Jadi ketika kankernya dimatikan, nanti dia akan melepaskan fosfor. Nah, fosfor itu akan menurunkan jumlah kalsium ada di dalam darah. Ketika kalsium turun, dapat menyebabkan kelemahan pada ototnya kita biasanya. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian, komplikasi dari si kanker limfoma ketika setelah diobati justru bisa memperparah kondisi dari si pasien tadi. Karena kenapa bisa terjadi? Karena tadi si sisa-sisa sel yang sudah mati tadi akan melepaskan zat-zat tertentu yang justru akan berbahaya pada si pasien tadi gitu. Paham Bapak Ibu sekalian? Ya, silakan. Iya, kalau udah izin bertanya, kalau sel mati itu kayaknya tubuh kita memproduksi sendiri untuk memakan sel mati itu bukan ya? Dia nggak terbuang. Bisa sih fagositosis, cuma kan meskipun dia fagositosis, tapi kan namanya sel ya, kan ada di dalam sel itu kan ada namanya zat-zat tertentu kan, pasti kan dilepas juga kan? Walaupun dia udah mati ya? Dia kan melepaskan zat tertentu. Dan itu yang paling bisa berbahaya. Ada lagi Bapak Ibu sekalian yang mau bertanya? Udah habis materinya. Berarti bisa dibilang nih pengobatannya diobatin yang ini kena yang sana gitu ya. Iya, itu jadi kayak si malakamanya ya. Iya, si malakama ini. Tapi ada yang banyak sembuh nggak sih? Atau endingnya pasti meninggal gitu? Bisa kok kalau limfoma Bapak Ibu sekalian, asalkan dia cepat pengobatannya. Jadi kalau ketika sudah muncul benjolan itu biasanya cepat segera untuk diobati. Sebenarnya berlaku juga untuk setiap kanker yang lain ya Bapak Ibu. Intinya berarti kalau misalkan TCM itu dikombinasikan dengan TCM itu bagaimana Pak? Kalau TCM mungkin ini ya, kalau menurut saya sih kalau TCM lebih ke arah preventif sih sebenarnya. Tadi kan kalau untuk yang salah satu penyebabnya 50% kan disebabkan oleh virus ya. Yang tadi ini. Iya, virus. Nah, itu mungkin bisa digunakan untuk preventifnya tadi. Virus Epstein-Barr, EBV. Itu mungkin bisa digunakan untuk terapi. Jadi lebih ke arah preventif aja. Soalnya kan rata-rata kalau untuk yang limfoma ini lebih ke arah faktor genetika sebenarnya. Terutama untuk yang non-Hodgkin ini. Paling besar itu karena faktor genetika. Berarti belum ada info tentang pengobatan dari TCM ini bisa menyembuhkan kanker limfoma ini, Pak? Info ya? Kita kalau di TCM nggak mengenal ini Pak Budi. Kita cuma lihat patogen luar sama dalam aja. Iya sih. Saya juga ini kira-kira Bapak Ibu kalian, kalau saya tanya dia ini maksudnya panas dingin atau gimana? Iya, kalau dilihat sih panas ya karena dia benjol keluar begitu kan terus merah bentuknya. Terus saya tambahkan ya. Ya, boleh. Ya, saya tambahkan ya Bu Safrida. Di TCM itu meskipun tidak mengenal tumor dan kanker, tetapi di TCM itu mengenal yang namanya Jung. Jung itu adalah ya benjolan gitu loh. Itu mengenal. Ada. Iya, cuma kita belum sampai kayaknya sih. Disebutnya Jung itu di TCM.
Iya, benjolan Menarik, pengaruh dari panas dingin itu kali ya dia muncul begitu. Iya, soalnya pernah dengar juga apa sih benjolan di TCM itu gitu. Makanya ya mudah-mudahan jadi semangat ini biar lebih giat lagi belajarnya. Ini sebenarnya relate semuanya ya, kita nggak bisa katakan oh ini medis barat dengan TCM. Sebenarnya kita belajar begini juga nanti nanti kalau kita Iya, ketemu materinya benar-benar. connect sendiri sebenarnya. Iya Jadi sih, nanti lebih gampang lagi untuk wawasan. kita cara bentuk pengobatannya. Iya benar Pak. Benar-benar. Kumpulan dahak kalau teorinya biasanya tumor dan kanker tuh di PCM tuh kumpulan dahak. Oh ya, dahak di dalam ya, bukan ya benar-benar dahak ya, dahak dari organ kayaknya, bukan dahak seperti kayak batuk atau Nah, pilek gitu. sebenarnya sih bukan dahak aja ya. Kita kan tahu ya di teori TCM itu kalau dahak itu dari apa? Dari teori dasarnya yang disebut dengan Qing ya kan? Iya, Ya, sorry bukan Qing, Ye kan. Ye itu artinya kan cairan. dahak ya, Cairan itu kan ada dua kalau menurut TCM kan, ada yang kental ataupun ada yang tidak cair kental, biasa. cair biasa. Kalau yang kental tuh termasuk dahak kan gitu ya, ingus, nah kan gitu. Itu di luar sih, iya. 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 Jadi dahak Iya, itu nggak bisa sih keluar, kayak dia di dalam ini sih. tubuh doang. Iya, apa kayak daya tahan tubuh terus apa Dia lama-lama dia jadi kayak perbaikan organ bulan gitu, mungkin bisa ya. mengepal gitu. Kan terutama kan organnya kan ada dua Bapak Ibu yang paling diserang. Iya, Organ timus sama limfa itu kan. timus sama limfa. Soalnya kalau di akupuntur itu ketika ada benjolan itu kan ada ini ya, apa namanya? Muterin tusukannya itu, muterin benjolannya itu. Oke, bisa sih, Pak. Kalau di Iya, dokter dia beda. memang langsung. Benjolan kan juga ada Memang yang beda. isinya cairan, terus ada yang isinya massa. Nanti kan itu dilihat dulu terus teksturnya kayak gimana, keras atau apa namanya, atau lunak. Kayak gitu-gitu loh Pak. Jadi ya nanti terapinya bisa dibantu dengan PCM, dengan mungkin caranya menurut saya sih bisa aja beda-beda gitu. Benar-benar. Oke, Bapak Ibu, ini seru sudah jam 8. Oke, Bapak Ibu sekalian, mungkin nanti kalau ada yang bertanya, mungkin nanti lagi di chat aja ya Bapak Ibu sekalian. Oke, akhir kata, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Saya ucapkan terima kasih. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Laude, menarik sekali ini. Sehat selalu Pak. Request buat besok apa lagi nih kita? Dulu tetangga ada yang suntik stem